wa yajuzu tarkul istiqbali fi halataini. Artinya dan boleh meninggalkan menghadap arah kiblat pada dua keadaan. Yang pertama fi syiddatil khaufi, saat keadaan sangat takut. Jadi begini Bapak Saudara, kita kalau sholat itu salah satu syarat sahnya sholat menghadap ke arah kiblat. Seperti kemarin kita udah bahas. Jadi istiqbalul kiblah itu merupakan persyaratan sahnya sholat. Sehingga mulai dari takbiratul ihram sampai salam ya kita harus menghadap ke arah kiblat. Sampai-sampai di bab-bab fikih dijelaskan tuh, ya kalau seandainya ada orang sholat tinggal ngucapin salam doang, tapi ketika salam dia ya menoleh sampai dadanya, assalamualaikum warahmatullah, sampai begitu, itu batal sholatnya. Padahal tinggal satu doang kok, tinggal salam aja. Ya makanya orang kalau salam ya dada tetap menghadap ke arah kiblat, cuma muka aja, muka ke kanan, ya muka ke kiri. Saat salam pertama ya dia menoleh ke kanan, saat salam kedua menoleh ke kiri. Itu hanya mukanya yang menoleh ke kanan ke kiri, sementara anggota tubuhnya lebih-lebih dadanya itu harus tetap ke arah kiblat. Kalau sampai dada tidak menghadap ke arah kiblat itu batal sholatnya. Ya kan ada kadang-kadang kita ngelihat ada orang sholat ketika salam assalamualaikum itu begitu. Nah itu jangan ya, jangan. Cuma muka yang mengarahkan ke kanan dan ke kiri, menoleh ke kanan dan ke kiri. Itu dalam posisi normal ya. Dalam posisi normal sholat wajib menghadap ke arah kiblat. Nah sekarang ada nih, boleh kita meninggalkan menghadap ke arah kiblat dalam dua situasi. Situasi yang pertama saat sholat sangat khawatir, takut. Itu namanya fi syiddatil khauf. Jadi nanti kalau kita sholat dalam posisi syiddatil khauf sangat takut, ya itu boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi yang namanya agama begitu, masya Allah, memberikan kemudahan, memberikan kemudahan di saat-saat tertentu yang mestinya dia harus menghadap ke arah kiblat, tapi dibolehkan tidak menghadap kiblat, yaitu saat kondisi sangat menakutkan. Itu istilah dalam bab fikihnya apa? Syiddatul khauf. Boleh, boleh. Nah, sekarang kita lihat di sini. Izal tahamal qitalu, apabila berkecamuk peperangan. Walam yatamakkanu min tarkihi, dan mereka tidak mungkin untuk meninggalkan daripada perang tersebut. Bihalin, dengan satu kondisi, li kiblatihim, bagi kiblat mereka. Wa kasratul adui, sementara musuh banyak. Jadi ketika berkecamuk perang, waktu sholat udah datang. Dan memang waktu sholat yang bagus di awal waktu, nggak boleh tunda-tunda. Saat-saat itu terjadi peperangan dan sedang berkecamuknya, sementara kelompok umat Islam sedikit, umat-umat lainnya musuhnya orang kafir banyak. Nah saat itu silahkan sholat, nggak usah menghadap ke arah kiblat. Dia boleh sholat sambil berperang, sambil berlari, sambil berjalan, sambil menembak, sambil memanah, padahal lagi sholat. Boleh, boleh. Tuh, karena memang kondisinya begitu. Beda kalau pasukan umat Islam banyak, bisa dibagi dua nanti. Satu sholat, satu jaga musuh, bisa begitu. Tapi ini pasukan umat Islam minoritas sedikit, sementara orang kafirnya, non muslimnya banyak. Nah itu sholat udah mesti dikerjain, karena udah datang tuh waktu sholat, udah mesti dikerjakan. Nah itu bagaimana? Silahkan sholat, nggak apa-apa. Ya cuma nanti sholatnya lisiddatil khauf namanya Bapak Saudara, boleh tidak menghadap ke arah kiblat.
Ya, jadi ada orang sholat sambil perang, lari, Allahu Akbar, ya dilari sana, sami Allahu liman hamidah sambil lari. Ya itu nggak apa-apa. Ya itu namanya tasamuh, toleransinya begitu besar agama. Nah, makanya yassiru wala tu'assiru. Nah begitu. Nanti dikias tuh Bapak Saudara, bukan hanya pada perang aja. Seandainya terjadi sesuatu, kita lagi sholat, ya mungkin ya ada musuh, ada apa, ya atau ada binatang buas dan lain-lain sebagainya, itu nanti bisa dikias. Nah itu juga sholat fisyidatil khauf, sehingga kita harus jalan, lari dari situ. Kalau kita diam aja bisa mati konyol. Nah itu boleh, tidak membatalkan. Ya, jadi ini ketika terjadi berkecamuknya perang kan begitu. Ya kalau kita sholat seperti biasa menghadap ke arah kiblat, kemudian kita biasa-biasa saja, ya bisa mati konyol kita. Ya ketembak lah, terpanah lah. Nah makanya silahkan sholat sambil ya berjalan, sambil ya berlari dan seterusnya, walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Nah itu namanya syiddatul khauf. Walam yaltahimil qitalu, atau sangat takut sementara tidak terjadi berkecamuknya perang. Perang mah enggak berkecamuk, cuma syiddatul khauf juga dia. Walam ya'manu, dan mereka tidak merasa aman, terlindungi, ayyar kabal adu, ya daripada kendaraan musuh, aktapahu yang mengintai mereka dari belakang. Lawallau in qasamu, seandainya mereka yaitu berpaling, mereka akan membagi. Nah wasallu atau wasallau, dan mereka boleh sholat bihasabil imkani, dengan sebisa mungkin. Maka bolehlah orang Islam itu sallau. Sallau itu fi'il madi, kalau sallu fi'il amr. Sallau, mereka sholat ya bihasabil imkan, sesuai dengan kemampuannya, sebisa mungkin sholatnya bagaimana, silahkan. Walaisa lahumut ta'khiru anil waqti, dan tidak boleh bagi mereka menunda-nunda waktu sholat. Lil ayatis syarifati, karena ada ayat yang mulia, ada latih yang menunjukkan ala iqamatis sholati, untuk melaksanakan sholat fi waktiha, pada waktunya. Jadi kita nggak boleh menunda-nunda sholat, apalagi namanya sholat maghrib itu sangat singkat. Ya walaupun dalam kondisi sangat takut, ya udah sholat juga sebisa mungkin, jangan menunda, entar takhirkan aja dah waktu sholatnya. Karena kondisi lagi seperti ini, enggak boleh. Ya tetap silahkan sholat sebisa mungkin, walaupun tidak menghadap ke arah kiblat, itu masih diperbolehkan. Karena memang situasinya namanya syiddatul khauf. Wa yusalluna, dan mereka sholat rukbanan wa musantan, ada dalam keadaan rukbanan, ya berkendaraan. Ada juga musatan, sambil berjalan. Ya, ada yang sholatnya di kendaraan, ada yang sholatnya jalan kaki. Udah nggak apa-apa, silahkan. Mustaqbilil kiblati, asalnya mustaqbilina, begitu ada nunnya, ini namanya lil idofah. Kalau idofah nunnya dibuang. Mustaqbilil kiblah, jadi mustaqbil itu kalimatnya jamak muzakkar salim, dia jadi hal. Rukbanan itu kan nasab jadi hal, musyatan atap kepada rukbanan. Mustaqbilil kiblati, asalnya mustaqbilina. Nah begitu, fil kiblati, hal keadaannya mereka menghadap kiblat. Wa ghaira, makanya bacanya wa ghaira lagi, karena jadi hal, jadi diatapkan ke nasab. Wa ghaira mustaqbiliha, dan juga boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi boleh mereka menghadap ke arah kiblat, boleh juga mereka tidak menghadap ke arah kiblat. Itu kalau kita mau ngertiin dalam ilmu nahwunya begitu tuh. Wa yusalluna rukbanan wa musatan mustaqbilil kiblati wa ghaira mustaqbiliha. Itu yusalluna fi'il fa'il, wawunya jadi fa'il, di samping jadi fa'il wawunya juga jadi sahibul hal. Rukbanan itu jadi hal, wa musyatan itu wawunya huruf atap,
Musatan diatapkan kepada rukbanan, karena rukbanan nasab maka musatan nasab juga. Mustaqbili itu jadi hal, ya itu alamat nasabnya dengan iya, karena jamak muzakkar salim, nunnya dibuang karena idofat. Mustaqbili mudhof, al-qiblati mudhof ilaih. Nah wa ghaira, wawnya huruf atap, ghairanya itu diatapkan kepada mustaqbili karena mustaqbili itu nasab, makanya ghaira dibaca nasab. Nah ghaira mudhof, mustaqbiliha mudhof ilaih. Itu begitu ya. Kita kalau belajar ilmu nahwu enak Bapak Saudara. Ya, jadi satu persatu tuh kita i'rab bisa tuh. Ya wa yusalluna rukbanan wa musatan mustaqbilil kiblati wa ghaira mustaqbiliha. Jadi kalau ditanya mustaqbili kalimat apa? Kalimat jamak muzakkar salim. Nunnya mana? Nunnya dibuang. Kenapa? Idofat. Ya. Kalau idofat nunnya dibuang. Ya sebab sama seperti tanwin. Tanwin kalau idofat dibuang. Ya, kalau jamak muzakkar salim kan kagak ada tanwinnya. Makanya wawnya iwadun anitan, ya nunnya iwadun anitan ini fil ismil mufrad. Makanya nunnya dibuang tuh mustaqbili. Ya begitu. Nah, asalnya mustaqbilina. Nah, itu jamak muzakkar salim. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Tuh Allah berfirman begitu. Jadi kalau kamu lagi ada rasa takut, syiddatul khauf dalam sholat, kondisinya menakutkan, menegangkan, ya bisa ya jiwa kita terancam, maka boleh kamu sholat sambil parijalan, itu artinya sambil berjalan kaki, aw rukbanan, atau sambil berkendaraan. Tuh, jadi keselamatan penting, sholat penting juga. Nah sekarang bagaimana sholat dijalankan jiwa selamat, sholat sedapat mungkin. Ya sehingga kalau lagi sholat ada orang ya mau memanah, kita lawan, kita bisa lari, kita bisa melawan. Nah begitu, jangan diem aja. Kita lagi sujud, ya, kemudian harta kita diambil, jangan diem aja, uber, tapi jangan bicara, gitu. Kalau bicara itu batal. Ya, itu melangkahkan kaki, kemudian melakukan pergerakan lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu tidak membatalkan. Karena ini namanya ya fi siddatil khaufa in khiftum namanya itu. Ya, jadi dalam ilmu fikih itu ada sholat fi siddatil khauf. Ya, bisa dalam peperangan, bisa juga bukan dalam peperangan, dalam situasi yang genting, yang saat itu memang mengancam jiwanya. Ya, itu boleh dia jangan membatalkan sholatnya, tetap sholat. Ya, walaupun dia nanti melakukan gerakan-gerakan yang lebih dari 3 kali, itu tidak membatalkan. Kata Allah, fa in hibtum farijalan au rukban. Boleh sambil dia jalan, sambil dia berkendaraan. Qala Ibnu Umar, berkata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya, fi tafsirih, tentang tafsir nih ayat. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan, sahabat Abdullah bin Umar itu memberikan penjelasannya apa? Mustaqbilil kiblati wa ghaira mustaqbiliha. Baik orang sholat itu menghadap ke arah kiblat ataupun tidak menghadap ke arah kiblat. Itu tafsirnya begitu kan. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kata sahabat Abdullah bin Umar, itu orang boleh dalam posisi seperti itu sholat sambil menghadap ke arah kiblat atau tidak menghadap ke arah kiblat. Kadza rawahu Malikun an-Nafi'in. Begitulah ya diriwayatkan oleh Imam Malik dari Imam Nafi. Qala Nafi'un, berkata Imam Nafi, la arahu, saya tidak melihatnya. Qala dzalika, berkata yang demikian itu, illa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali itu dari Rasulullah yang bilang begitu. Kata Imam Nafi, saya nggak pernah melihat, tapi itu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qala al-Mawardi, berkata Imam al-Mawardi, wa qad rawahu Syafi'i, dan sungguh diriwayatkan oleh Imam Syafi'i bisanadi dengan sanadnya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang datang ini riwayat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali anna darurata, dan sesungguhnya darurat, genting, qad tad'u ila sholati, sungguh bisa ya mengajak kepada sholat ala hazil halati, atas kondisi ini. Darurat, bahaya, syiddatul khauf, itu bisa saja ya mengundang orang sholat dalam kondisi tidak menghadap ke arah kiblat. Itu begitu. Jadi karena darurat, kondisinya tidak normal, tidak dalam posisi aman, itu bisa aja nanti mendorong manusia sholat dalam ya kondisi tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi ala hazil hala, atas kondisi ini, wala yajibul istiqbalu, dan tidak wajib menghadap ke arah kiblat, la fi halit taharrumi, tidak saat lagi takbiratul ihram, wala fi ghairi, dan juga tidak pada selain takbiratul ihram. Jadi kalau orang sholat dalam situasi darurat, sangat takut, itu dia boleh tidak menghadap kiblat, baik saat takbiratul ihram maupun pada saat-saat yang lainnya. Jadi mulai dari takbiratul ihram aja tidak menghadap ke arah kiblat tidak mengapa. Kita Allahu Akbar, kita nggak tahu itu sana, itu bukan arah kiblat, karena memang posisinya lagi ya darurat, itu boleh. Atau awalnya takbiratul ihram menghadap arah kiblat, tapi rakaat kedua, rakaat ketiga entah dia menghadap kemana saja, itu boleh ya. Atau dari awal sejak takbiratul ihram tidak menghadap ke arah kiblat, itu pun dibolehkan. Nah ini yang dimaksud la fi halit tahrumi wala fi ghairihi. Wa in kana rajilan, sekalipun dia dalam keadaan berjalan. Qalahul Baghawi wa ghairuhu, ini dikemukakan oleh Imam Al-Baghawi dan lain daripada Imam Al-Baghawi. Wala i'adata alaihi, dan tidak perlu diiadah, tidak perlu diulang kembali. Salatnya ya walaupun tidak menghadap ke arah kiblat sudah dianggap sah, sempurna, sehingga tidak perlu diiadah, tidak perlu diulang kembali. Misalnya setelah saya pulang udah kondisi normal, ya itu bagaimana sholat yang tadi dikerjakan fi syiddatil khauf, ya tidak menghadap ke arah kiblat, udah sah, sempurna, tidak perlu diulang kembali, tidak perlu diiadah kembali. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu innama yu'fa an tarkil istiqbali, sesungguhnya dimaaf meninggalkan menghadap ke arah kiblat, idza kana bisababil adwi, apabila disebabkan ada musuh. Jadi ada orang sholat tidak menghadap ke arah kiblat karena sebab ada musuh, itu boleh dimaaf, tidak apa-apa. Palawin harafa anil kiblati li jamahid dabati, kalau ada orang berpaling dari kiblat, artinya ada orang tidak menghadap ke arah kiblat, tapi karena disepak sama kendaraan, sama kudanya atau sama ontaknya. Watola zamanu, kemudian waktu cukup lama, batolatis sholatu, batal sholatnya. Dia lagi sholat, tiba-tiba ya mungkin disepak sama kuda, disepak sama onta, akhirnya lagi sholat merubah posisi sehingga tidak lagi menghadap ke arah kiblat, dan itu nggak langsung dia benerin, nggak langsung ya spontanitas dia langsung menghadap arah kiblat, tolak az-zaman, waktunya cukup lama, batalat sholat tuh, sholatnya batal tuh, karena ini bukan karena faktor syiddatul khauf, lagi sholat biasa, kemudian tiba-tiba dia disepak, ya ditendang sama kendaraannya sehingga mengarahkan ke bukan kiblat, cukup lama, dia kaget cepet-cepet robah lagi,
cukup lama dia tidak menghadap ke arah kiblatnya, maka batal sholatnya. Ya, batalat sholat duha, batal sholatnya orang tadi. Walau lam yatamakkan, dan kalau seandainya dia tidak memungkinkan min itmamir ruku'i was sujudi, menyempurnakan ruku dan sujud, iktasara, maka dia boleh meringkas alal imai, untuk memberikan isyarat. Seandainya sholat sambil jalan, sambil berlari, dan dia tidak memungkinkan ruku secara sempurna, sujud secara sempurna, nah silahkan dia hanya berisyarat. Waktunya sujud isyarat aja lagi sujud, walaupun sambil lari-lari. Waktunya ruku ya isyarat ruku walaupun sambil berlari-lari, itu masih boleh. Jadi namanya dengan isyarat al-ima. Ya, kemudian wa yaj'alus sujuda atau wa yaj'alus sujudu, dan dia jadikan sujud pada minar ruku'i, lebih ringan, lebih rendah dari ruku. Cuma kalau posisinya dia bisa sambil duduk, kemudian pada saat dia lagi ruku dan lagi sujud ada bedanya. Kalau ruku ya mungkin ya kurang rendah, kalau giliran sujud rendahan dikit. Ya, jadi kalau sujud lebih rendah, kalau ruku di atas, supaya membedakan ini sujud, ini ruku. Kenapa? Karena dia mau sujud secara sempurna nggak bisa, dia mau ruku secara sempurna nggak bisa. Nah itu rukunya sama sujudnya lebih rendah sujud, supaya ada bedanya. Oh ini sujud, oh kalau begini ruku. Ya, cuman nunduk sedikit itu ruku, tapi kalau disujud lebih ditundukkan lagi namanya apa? Sujud. Ya, itu udah dibolehkan, tidak apa-apa. Nah inilah yang disebut dengan apa? Ya dengan sholat siddatul khawf. Ya, sehingga hal-hal yang di waktu normal tidak dibolehkan, tapi saat darurat itu dibolehkan. Kemudian ya di sini dijelaskan lagi wajibu, dan wajib al-ihtirazu, menjaga dan memelihara anisyahi, daripada berteriak, bikulli halin, di setiap kondisi, li adamil hajat ilahi, karena tidak ada hajat atasnya. Walaupun dia sholat sambil berperang, sambil lari, sambil ya dia berjalan dan tidak menghadap ke arah kiblat, tapi tetap tidak boleh menjerit-jerit, tidak boleh ya menjerit-jerit, tidak boleh berteriak-teriak. Oh, nggak boleh. Mulut tetap ya zikir, baca-baca waktu sholat. Jadi jangan dia malah menjerit-jerit. Ya itu. Karena apa? Karena memang itu dapat ya membatalkan. Makanya tadi yang saya bilang, ya jadi nggak boleh kita bicara. Ya, tetap dalam posisi sholat itu bacaan-bacaan sholat dibaca. Ya, jadi nggak boleh diselang dengan bicara, termasuk menjerit-jerit. Ya, itu namanya asyah. Ya, jadi dikeluarkan tuh, nggak boleh dia berteriak-teriak saat-saat tersebut. Walau ihtaja, kalau seandainya membutuhkan ilal fa'latil kasiroti, kepada perbuatan yang banyak, katok nati, seperti tusukan-tusukan, wadarbati, dan pukulan-pukulan, al mutawaliyati, yang itu berturut-turut, fi'lun, satu perbuatan, wala tabtulu sholatu ala sahihi, dan tidak batal sholatnya menurut kaul yang sahih. Seandainya di dalam sholatnya itu nanti dia melakukan perbuatan-perbuatan yang cukup banyak, seperti dia memukul, seperti dia menusuk, menikam, ya ataupun menembak, memanah, nah itu tetap la tabtulu sholatuhu, jadi nggak batal sholatnya. Ya, kan biasanya orang kalau sholat melakukan perbuatan 3 kali berturut-turut, batal nggak? Batal. Tapi untuk ini istimewa. Ya, kadang-kadang dia menikam, dia menembak, dia memanah, dia memukul. Nah itu semuanya membutuhkan pekerjaan yang cukup banyak. Nah itu bagaimana hukumnya? Udah al-fi'latul kasirah, la tabtulu, nggak batal.
karena memang sholatnya fi syiddatil khauf. Kama lawit tarra ilal masjid, sebagaimana seorang itu menjadi darurat ketika dia melakukan perjalanan. Wakila, ada yang bilang tabtulu, ada yang bilang lagi kalau udah melakukan perbuatan-perbuatan yang cukup banyak itu tabtul. Tapi ini dhaif. Yang sahih tadi la tabtulu alas sahih, tidak batal sholatnya menurut kaul yang sahih. Walaupun nanti menurut kaul yang dhaif ada pendapat yang menyatakan tetap itu batal. Wa nassa alaihi Syafi'i, dan telah menas akan ini pendapat Imam Syafi'i. Nah, nanti baru waqalluhu fi syiddatil khauf. Masih ada lanjutannya, belum selesai. Nah, jadi itulah terkait tentang sholat syiddatul khauf. Bahkan di kitab-kitab yang lain nanti ada caranya sholatnya. Kalau sholat berjamaah kadang-kadang dibagi dua. Ya, satu sholat, yang satu jaga musuh. Ya, kemudian yang nanti udah selesai sholat, yang jagain musuh sekarang melaksanakan sholat. Nah, itu memang masih bisa diatur. Tapi kalau udah syiddatul khauf, udah berkecamuk perang, udah nggak bisa lagi main bagi-bagi begitu, separuh ya perang, separuh jaga musuh, separuh sholat, udah nggak bisa, karena memang udah terjadi peperangan, udah berkecamuk. Nah, makanya boleh sholatnya tidak menghadap ke arah kiblat, seperti itu. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum ditutup. Ya, silakan Pak Haji. Niatnya sama. Misalnya sholat maghrib 3 rakaat sama. Nah, nanti posisi dia walaupun pada saat niat takbiratul ihram boleh udah tidak menghadap ke arah kiblat, nggak apa-apa. Kalau memang lagi terjadi berkecamuknya peperangan seperti itu. Kalau sholat, misalnya kita sholat tahajud, itu bacaannya bisa buat. Iya, baik. Untuk sholat tahajud, karena memang ini sholat malam hari, seandainya dia mau baca jahar boleh, ya. Dia mau baca sir boleh. Sunnahnya sih emang jahar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu namanya jahar udah. Ya, kalau sir kan nggak ada yang dengar, cuma kita doang. Itu namanya sir. Tapi kalau udah Bismillahirrahmanirrahim, pasti samping kanan samping kiri dengar, itu jahar. Nah, kalau kita memang lebih khusyuk jahar, sholat tahajud jahar aja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini kita lebih khusyuk, nggak apa-apa. Ya, begitu. Ya, istri kita yang lagi tidur sampai bangun tuh dengar, nggak apa-apa. Jadi dia bisa sholat tahajud juga, nggak apa-apa. Boleh. Ya, tuh, gitu. Nggak boleh bunuh, nggak boleh begitu. Ya, kalau Allahu Akbar takbir intikal boleh. Iya, tapi kalau bukan nggak ada kaitan dengan sholat nggak boleh. Sama juga kita dalam sholat subhanallah, itu kalau niatnya ngasih tahu nggak boleh. Ya, tapi kalau baca tasbih boleh. Kalau niat Allahu Akbar takbir niatnya boleh. Tapi kalau niat Allahu Akbar tujuan yang lain, ya itu tetap nggak boleh. Namanya teriak juga. Ya, begitu. Jadi berteriak di dalam sholat syiddatul khauf tetap nggak boleh. Ngasih aba-aba maju, ya, terus sikat nggak boleh. Ya, iya begitu. Nggak boleh. Iya, karena Allahu Akbar di situ tujuannya ya bukan dalam sholat. Ya, tetap nggak boleh. Nah, begitu. Kecuali kalau diniat apa? Diniat ya melapazkan ya takbir atau melapazkan tasbih, itu boleh, tidak membatalkan. Karena itu dalam kategori sholat dalam keadaan normal aja boleh subhanallah. Kalau niatnya baca tasbih masih membolehkan. Wudu tetap
tetap wudu. Ya, kalau nggak punya wudu, tayamum. Gitu. Kan ada tayamum. Tayamum gampang kan? Di mana-mana ada debu. Nah, begitu. Kalau air nggak ada, silahkan dia tayamum. Kalau air nggak ada, ya debu nggak ada, sholat namanya lihurmatil wakti. Namanya orang sholat itu keluputan dua alat bersuci. Pakidut tuhurain. Boleh, tapi nanti ya konsekuensinya mesti diulang kembali, diiada. Tapi kalau sholatnya udah ada wudunya atau udah tayamum, udah sah sholatnya, nggak perlu diulang kembali. Seperti itu. Kalau sholatnya bisa, kita kan subuh itu bisa dikompor, bisa diulang kembali. Subuh kan sampai itu kan banyak imbusan ya, subuh ini. Mungkin kita kan paling menghormati waktu sholat ya. Iya. Artinya begini, kalau memang sholat yang tidak memenuhi persyaratan, seperti dia tidak wudu, tidak tayamum, maka sholat apapun juga yang dikerjakannya itu hanya lihurmatil wakti, sehingga nanti dia wajib mengulang kembali. Tapi kalau seandainya dia meninggal dunia, dia udah kagak dosa, gitu, karena dia udah sholat. Ya begitu. Kita subuh nih, kebetulan kita memang posisi kita lagi sakit, ya ada impusan, ada apa. Nah, untuk wudu nggak bisa, untuk tayamum juga nggak bisa. Maka di sholat lihurmatil wakti. Kalau seandainya nanti dia sehat, baru diulang kembali. Bukan siang itu juga, kalau udah sehat. Kalau masih sakit belum wajib. Ya, tapi kalau seandainya sampai ya 2 hari 3 hari dia belum bisa iada karena belum sehat, bahkan dia meninggal dunia, itu termasuk nggak berdosa. Dia masuk kategori tidak meninggalkan sholat, tetap dia sholat walaupun cuma lihurmatil wakti, itu begitu. Tapi kalau dia sehat maka wajib diiada. Ya, bukan subuh aja, semuanya sholat-sholat yang memang pada posisi seperti itu. Ya, jadi boleh ya sholatnya lihurmatil wakti. Kalau dia sehat nanti wajib diiadah. Kalau dia memang nggak sehat bahkan dia meninggal dunia, maka dia dianggap tidak meninggalkan sholat. Ya berarti dia ya termasuk bukan orang Islam yang maksiat, karena dalam waktu-waktunya dia tetap sholat, nggak meninggalkan ya sholatnya. Kalau ingatnya di lain waktu, kita misalkan subuh dikira di waktu zuhur. Boleh, enggak apa-apa. Kalau sholat subuh, ya boleh kalau mau kunut, enggak apa-apa. Iya, ya namanya dia sholat qada, sholat i'adah, nah, kan di mana saja boleh waktunya. Sholat qada di mana saja boleh. Kemudian dilakukan sama seperti dalam sholat ya adaan. Ya, kalau di siang hari dikodoinnya ya otomatis nanti pakai kunut. Cuma orang lain aja yang bingung, nih orang sholat apaan, nah gitu. Tapi kan yang tahu kita pribadi, nah begitu. Iya, kalau siang sir, ya kalau kita sholat subuhnya siang sir, seperti itu. Ada lagi? Cukup? Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azim sultanik.
subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahdim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.